Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Maulin dari Teknik Biologi semester 6. Di sini saya akan menyebutkan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan solusinya yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Fatimah. Yang pertama yaitu ada bagaimana cara agar ekosistem di daerah pesisir tidak terancam karena ulah manusia. Saya Khotimah, di sini saya akan memberikan solusi atas permasalahan mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang rekan saya tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana caranya agar ekosistem di daerah pesisir tidak terancam karena ulah manusia. Solusi yang terbaik menurut ISOP bahwa kerusakan ekosistem laut dapat dijaga melalui pendekatan ekonomi biru yang saat ini sudah bergabung di seluruh dunia. Berbagai pendekatan itu diantaranya adalah rencana tata ruang laut, manajemen zona laut yang terintegrasi, dan juga integrasi aktivitas-aktivitas tambahan melalui kebijakan yang sudah ada dalam kerangka kerja strategis. Yang kedua, bagaimana solusi ceceran solar perahu nelayan di wilayah pesisir? Solusi yang baik yaitu dengan cara kegiatan pemulihan, yakni kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang berupa memulihkan keadaan yang telah mengalami kerusakan. Kegiatan pemulihan dapat berupa restorasi, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Pada kasus ceceran solar atau minyak atau tumpahan minyak ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode fisika, metode kimia, dan metode biologi. Yang ketiga yaitu bagaimana penanggulangan pencemaran sampah plastik yang ada di sekitar laut? Solusinya yaitu penanganan sampah plastik juga perlu memberi ruang bagi inovasi aneka bahan ramah lingkungan, termasuk inovasi teknologi yang dapat mengatasi sampah plastik. Yang tak kalah penting adalah merangkul masyarakat untuk melakukan 6R, yaitu redesign, desain ulang, reduce, mereduksi plastik sebagai bahan baku, remove, menghapus plastik sekali pakai, reuse, menggunakan kembali plastik yang masih bisa digunakan, recycle, yaitu daur ulang untuk menghindari limbah plastik, dan recover, yaitu pembakaran plastik secara ketat untuk produksi energi. Yang keempat yaitu bagaimana penanggulangan pencemaran air laut pesisir akibat limbah pabrik? Solusinya yaitu dengan cara kegiatan preventif atau pencegahan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kegiatan ini misalnya penerapan AMDAL yang berupaya membantu mencegah kerusakan pesisir. Yang kelima yaitu bagaimana penanggulangan kerusakan pantai akibat penambangan pasir besi di Indonesia. Solusinya yaitu dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk mencari solusi masalah penambangan pasir besi ini. Kemudian dibentuk tim independen untuk melakukan pengkajian terhadap AMDAL dan perizinan, dan dilakukan klarifikasi izin penambangan pasir di kawasan pesisir. Baik, saya Khotimah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan terkait pengelolaan sumber daya pesisir yang kemudian solusinya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Friska Maulin. Adapun permasalahan yang pertama yaitu terjadinya pencemaran perairan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Yang kedua yaitu permasalahannya penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan peledak, racun, atau alat tangkap ikan lainnya yang membahayakan tentunya. Yang ketiga yaitu terjadinya penurunan mutu lingkungan pesisir. Yang keempat terjadinya kerusakan terumbu karang. Dan yang kelima yaitu ketersediaan lahan untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya saya akan memberikan solusi tentang permasalahan pengelolaan wilayah pesisir yang rekan saya tanyakan. Yang pertama yaitu terjadinya pencemaran perairan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Solusinya yaitu
Limbah industri dan limbah pertanian harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dengan mengawasi sungguh-sungguh. Sementara bagi pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran pada kawasan daerah pesisir, begitu pula pada limbah rumah tangga. Solusi terbaik dengan membuang pada tempatnya, bukan pada kawasan pesisir. Karena itu akan menjadi pemicu rusaknya kawasan pesisir. Pencemaran tidak hanya dapat merusak tatanan ekosistem pesisir, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mematikan makhluk hidup yang memanfaatkan sumber daya pesisir yang telah tercemar tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap ikan tertentu. Solusinya yaitu pemerintah daerah melalui instansi terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan harus memberikan bantuan alternatif pekerjaan lain sebagai konsekuensi larangan aktivitas pemboman menggunakan peledak, racun, dan alat tangkap ikan tertentu. Alternatif itu disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki nelayan atau yang bisa dilakukan oleh nelayan seperti budidaya dengan menggunakan keramba jaring apung atau KJA atau alternatif aktivitas lainnya yang disetujui oleh nelayan target. Penggunaan KJA ini merupakan solusi terbaik demi menjaga utuhnya pengelolaan kawasan pesisir. Alternatif pekerjaan ini harus dibantu dengan dukungan moral dan sumber daya perlengkapan yang dibutuhkan dari pemerintah. Yang ketiga yaitu terjadinya penurunan mutu lingkungan pesisir. Solusinya yaitu untuk meningkatkan mutu lingkungan pesisir, pemerintah setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup bersama masyarakat perlu melakukan penanaman bibit bakau sehingga meningkatkan mutu lingkungan pesisir. Kemudian bisa juga dilakukan pembuatan rumah ikan atau fish home yang bertujuan sama dengan transplantasi karang untuk mengundang ikan-ikan besar dan biota laut lainnya agar datang kembali dan bertelur serta berkembang biak. Yang keempat yaitu terjadi kerusakan terumbu karang. Solusinya yaitu pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan rehabilitas terumbu karang atau biasa dikenal dengan istilah transplantasi karang. Tujuannya adalah untuk menambah keindahan alam bawah laut, dusun lalat, serta mengundang biota laut untuk bertelur dan berkembang biak. Selanjutnya yang kelima yaitu ketersediaan lahan untuk berbagai kepentingan. Solusinya yaitu pemerintah setempat harus segera mengamankan wilayah pantai atau alih fungsi lahan yang seharusnya untuk resapan air tetapi dibangun pemukiman dan usaha. Peran pemerintah setempat dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan sangat penting dalam rangka memelihara ekosistem dan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.